Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore, sore Medan. Medan. Ya, long time no see Risha dengan Bang Tazli. Iya, kembali lagi di acara Selamat Sore sore, Medan yang kita siarkan setiap Senin sampai Jumat setiap pukul 17 WIB. Nah, seperti biasa nih Tribuners, kami sudah menyiapkan 3 berita utama yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Kira-kira beritanya ada apa aja? Tapi sebelum ke situ, kita mau kasih informasi, mana tahu ada yang belum update, bahwasannya Hakim Wah, Imam Wahyu Santosa telah menjatuhkan vonis hukuman pidana mati kepada Ferdy Ferdy Sambo. Sambo. Tadi kali kan? Baru Iya, tadi ya. Mungkin baru sejam yang lalu ya. Iya. Dan selanjutnya pada hari ini akan dilanjutkan dengan vonis untuk Putri Chandrawati. Mungkin nanti malam Tribuners. Oke, kita ke berita pertama ya, Bang. Iya. Nah, di berita pertama ini udah langsung berita yang gitu, Bang, karena ada Sadis ya. karena ada seorang pria tuh tewas setelah ditikam kelompok anggota geng motor nih, Bang, di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin 13 Februari 2023 dini hari. Nah, korban tuh bernama M. Arifin, warga desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa. Korban itu tewas setelah mendapat tikaman pada bagian dada di Gang Langgar desa Dalu 10A itu. Nah, setelah Informasinya ini ada bentrokan antara geng motor, dan kita belum tahu nih sebenarnya si Arifin ini Geng siapa, motor juga geng atau motor enggak atau gitu. warga yang terkena sasaran. Nah, tapi katanya Bang, memang di lokasi itu kerap terjadi keributan antara geng motor, khususnya pada malam minggu tuh sering kali katanya. Tapi baru kali ini ada yang tewas kayak Iya, gitu. berarti bisa dibilang polisi kecolongan nih selama ini, tidak mampu menertibkan para gerombolan geng motor ini hingga memakan korban jiwa. Iyalah, karena kan kayak masa katanya udah biasa ada, masa polisi tidak ada mengambil tindakan apapun gitu ya. Untuk melakukan pencegahan. Nah, setelah kejadian itu, polisi yang mendapat laporan langsung turun ke TKP. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kepentingan autopsi. Nah, informasi dihimpun sebelum terjadinya pernikaman nih, Bang. Terlebih dahulu ada tawuran antara kelompok korban dengan kelompok pelaku. Informasinya kelompok pelaku juga merupakan warga Tanjung Morawa. Mereka bertemu di lokasi kejadian itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu videonya. Kak, jam berapa kejadiannya, Kak? 2:30. Rame orang tuh rupanya. Hah? Tribun. Rame tadi malam. Bawa kelewang. Yang antara orang mana sama orang mana? Gitu. Rame, ada puluhan orang. 20 orang ada. Naik kereta orang tuh gitu. Jadi masing-masing jalan. Di sini nggak ada keretanya. Naik kereta. Di sini sering. Oh. Sering malam minggu ngumpul di sini, malam minggu malam Senin gitu. Korbannya dibawa mana nih? Udah dibawa kemana? Rumah sakit? Meninggal. Kak, tadi malam kalian kayak mana, Kak? Waktu orang tuh berantem kayak mana? Takut. Warga ada yang keluar nih? Nggak ada? Nggak ada yang berani. Oh, warga bilang gitu. Jam berapa? Pergi orang itu perginya baru bubar jam berapa?
kesaksian salah satu warga ya Bang. Ya, dan tampaknya mereka berjalan kaki kabarnya. Kata ibu Pas itu bentrok tadi itu, ya. nggak mengendarai sepeda motor atau apapun gitu ya. Oke, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, ada Indra. Halo Bang Indra, selamat sore. Halo, sore. Ya, cerah Full kali senyum ya kayaknya. Oke Bang Indra, boleh dijelasin nih Bang gimana sih kronologi kejadian penikaman terhadap seorang warga di Tanjung Merawa ini? Ya, jadi peristiwa bentrok antara dua kelompok geng motor ini terjadi Senin dini hari sekitar pukul 2.30. Jadi pada saat itu kondisinya memang warga di sekitar lokasi yang tinggal di Gang Langgar, Dusun 2, Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Merawa ini sedang tidur. Jadi meski kawasan ini adalah bisa dibilang kawasan padat penduduk, namun kedua kelompok ini sepakat untuk bertemu di lokasi untuk bertemu dan hanya saja pada saat itu informasi yang kita kumpulkan mereka ini datang memang tidak menggunakan sepeda motor. Jadi sepeda motor ini dikumpulkan mereka jauh dari TKP, baru kemudian mereka saling bertemu di lokasi kejadian seperti itu. Jadi dari informasi yang kita kumpulkan dari warga dan pemuda sekitar, itu kedua kelompok geng motor ini adalah kelompok geng motor Geston dan juga TKP. Nama geng motornya TKP ini merupakan tongkrongan Pak D. Jadi kedua kelompok geng motor ini berasal dari dua desa yang berbeda, meskipun desa ini adalah desa yang berdampingan atau bertetanggaan. Untuk korban ini M. Arifin, informasi yang kita kumpulkan ini merupakan kelompok geng motor dari Geston, sementara dari kubu geng TKP ini berasal dari desa sebelah, dari desa Telagasari seperti itu. Itu kan di antara bentrokan antara dua desa. Lokasi bentrokannya itu di desa mana? Lokasi ini tepat TKP kejadian ini berada di Dusun 2, Desa Dalu 10A. Jadi tepatnya di Gang Langgar. Gang Langgar ini adalah gang yang menghubungkan antara desa Dalu A dan Telagasari. Jadi jaraknya itu hanya bisa dibilang sekitar 300 meter. Hanya saja desa ini dipisahkan oleh Sungai Plumai yang melintas di dua desa ini seperti itu. Bisa dibilang mereka ini jumpa tengah ya? Ya, bisa bilang jumpa di tengah seperti itu. Tapi masuk dalam kawasan desa Dalu 10A. Sebenarnya bentrokan ini dipicu oleh masalah apa, Indra? Ya, jadi dari berbagai sumber kita dapatkan peristiwa bentrokan ini sebenarnya sudah 3 kali terjadi dan ini adalah kejadian ketiga. Dua kali bentrokan itu dilakukan di tempat lain, hanya saja saat itu tidak ada korban jiwa. Untuk masalah apa ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi motif kedua pelaku ini melakukan serangan. Hanya saja ini bisa dipastikan persoalan gengsi dari kedua belah pihak gitu. Jadi sebelum terjadi bentrokan ini terlebih dahulu ada percakapan yang dilakukan antara kedua belah pihak karena merasa ada yang tidak senang dari kelompok mereka seperti itu. Nah, Bang Indra, ini kan bentrok dari kedua kelompok nih dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Nah, apakah ada orang lain yang mengalami luka-luka misalnya, atau dari memang si kelompok pelaku ini ada yang luka-luka juga? Ya, jadi sejauh ini dari laporan informasi dari masyarakat, korban hanya dari kubu geng motor Geston saja. Artinya saat ini belum ada laporan bahwasanya dari kedua belah pihak ini ada ditemukan luka-luka atau yang dibawa ke rumah sakit. Dapat saya sampaikan juga, jadi untuk kedua kelompok geng motor ini saat ini juga sulit dicari karena adanya korban tewas. Masing-masing dari kelompok ini ada yang saat ini sudah tidak lagi berada di rumah karena menyadari keberadaan mereka ini sedang dalam pencarian
pihak keamanan, pihak kepolisian seperti itu. Nah, tetapi Bang, sejauh informasi yang didapatkan, kedua kelompok membawa senjata tajam ya Bang? Ya, jadi berdasarkan dari pengakuan warga yang pada dini hari sempat melihat atau mengintip dari jendela rumah atau dari sela-sela pintu, ini mengatakan bahwasanya kedua kelompok ini pada saat itu memang membawa senjata tajam, bahkan benda tumpul, kayu, bambu yang berukuran panjang-panjang. Jadi pada saat itu warga ini tidak berani keluar mengingat kejadiannya masih dini hari, sehingga setelah kelompok dari geng motor TKP ini pergi, baru kemudian warga berani satu persatu keluar dan melihat disitulah jasad korban ini sudah tergeletak di lokasi. Jadi sempat dari keterangan warga sempat disampaikan bahwasanya korban ini sebelumnya terkena tikaman, namun perkembangan terakhir dari kelompok geng Gaston ini bahwasanya korban pada saat itu dilempar benda tajam sehingga mengenai bagian dadanya. Jadi berdasarkan keterangan lain didapatkan bahwasanya setelah mendapat lemparan benda tajam ini, korban M. Arifin ini sempat mencabut benda tajam yang menempel di tubuhnya, baru kemudian pada saat itu korban ini kemudian mengorok dan disitulah kemudian menghabiskan napas terakhirnya seperti itu. Berarti meninggal di tempat kejadian ya Bang ya? Di TKP meninggalnya? Ya, jadi sempat ada dari teman-teman korban ini sempat membawa korban ke klinik, namun pada saat itu nyawa korban ini sudah tidak dapat tertolong lagi seperti itu. Apa tanggapan dari pihak kepolisian terkait kejadian ini, Indra? Ya, jadi pihak kepolisian sendiri sampai sejauh ini belum banyak memberikan keterangan kepada awak media, mengingat kasus ini disebut mereka masih dalam penyelidikan. Jadi pihak kepolisian saat ini yang kita amati belum mau berkomentar banyak karena mereka masih fokus melakukan pengejaran terhadap kelompok geng motor ini, khususnya geng motor TKP ini seperti itu. Jadi mulai dari pagi ini saya lihat pihak kepolisian mulai dari Satuan Reskrim Polresta Deli Serdang dibantu dengan jajaran dari Polsek ini melakukan penyisiran ke pemukiman dari kelompok geng motor ini. Jadi mereka di sini ingin melakukan penangkapan terhadap kelompok geng motor TKP ini seperti itu. Kalau untuk suasana di rumah duka bagaimana perkembangan terakhir? Ya, jadi dari rumah duka ini sekitar pukul 14.30 tadi jasad korban ini dari Rumah Sakit Bayangkara Medan ini tiba di rumah duka di Gang Bersama Dusun 2 Desa Dalu 10A. Saya sampaikan sedikit bahwasanya rumah korban dengan lokasi kejadian ini hanya berkisar sekitar 500 meter. Jadi isak tangis keluarga ini memang pecah pada saat begitu suara ambulan ini terdengar di lokasi rumah. Jadi tadi sekitar pukul 16 ini jasad korban setelah dimakamkan oleh pihak keluarga. Informasi yang kita himpun dari lokasi bahwasanya 2 bulan lalu ini M. Arifin juga ini sebenarnya baru kehilangan seorang ayah. Ayahnya baru meninggal di bulan Desember lalu. Jadi saat inilah yang membuat pihak keluarga ini sangat sedih dengan kejadian ini seperti itu. Tapi dari beberapa keterangan masyarakat diakui bahwasanya membenarkan bahwasanya ini korban ini memang tergabung dalam kelompok geng motor seperti itu. Korban ini sebelumnya sempat kerja di perusahaan pabrik pupuk, namun sekitar setahun lalu ini sempat berhenti dan saat ini kerjanya hanya membantu di area pembibitan tanaman yang ada di Desa Dalu 10A ini seperti itu. Oke Bang, berarti dari informasi yang dihimpun belum ada satupun yang tertangkap. Ya, sejauh ini belum ada informasi yang tertangkap, namun
sudah ada beberapa saksi ini yang dipintai keterangan oleh kepolisian untuk mencari tahu keberadaan dari para pelaku ini. Jadi geng motor di Kabupaten Deli Serdang ini informasi cukup banyak. Selain ada di Kecamatan Tanjung Merawah, ada di Lubuk Pakam, ada di Beringin, ada di Galang, Kecamatan Galang. Jadi kelompok-kelompok geng motor ini mempunyai nama yang berbeda-beda. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat di sekitar lokasi ini, termasuk di wilayah Kabupaten Deli Serdang ini menjadi resah. Apalagi kejadian ada yang tewas seperti ini masyarakat juga meminta agar pihak kepolisian segera bertindak agar tidak ada terjadi lagi hal serupa, karena bisa saja warga memastikan bisa saja ini terjadi mengingat akan ada aksi serang balik dari kubu yang saat ini menjadi korban seperti itu. Jadi di sini semua pihak mengharapkan agar dalam hal ini pihak kepolisian serius dalam menangani kasus geng motor ini seperti itu. Jadi pihak kepolisian dari Polresta Deli Serdang sendiri memang dari pantauan kita ini sudah 3 malam minggu berturut-turut ini melakukan pencegahan aksi geng motor. Jadi siapa pemuda yang masih berada di jalanan atau masih berkumpul-kumpul di lokasi jalan sekitar pukul 2 dini hari, ini akan diamankan oleh pihak kepolisian. Ini sebagian dari antisipasi pencegahan dari maraknya kelompok geng motor ini seperti itu. Baik. Oke Indra, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang. Seram juga ya Bang, apalagi kalau jadi keluarganya nih baru ditinggal ayahnya. Iya, baru kehilangan orang tua. Dia juga wis tuh. Ya, tapi semoga apa ya Bang? Pelakunya bisa diamankan iya. Dan polisi bisa berhasil menertibkan ya para pelaku lainnya atau geng motor yang sudah meresahkan warga. Bahkan geng motor si korban juga, ya kan? Iya. Supaya jangan menjadi contoh bagi yang lain ya. Iya. Oke, kita beranjak ke berita kedua. Subdit 3 Jatanras Polda Sumut dan Satreskrim Polres Langkat menangkap 5 pelaku pembunuhan mantan anggota DPRD Langkat Paino yang mati ditembak pada 26 Januari lalu. Adapun kelimanya bernama Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, ditangkap di sekitar Desa Sembahe. Lalu Dedi Bangun ditangkap di Aceh Sigli. Kemudian ada Heriskawan Tenero alias Tio diamankan di Stabat. Persadanta Sembiring ditangkap di Aceh Sigli, serta Sulhanda Yahya alias Tato diamankan di Tanjung Merawa. Sebenarnya ini kabarnya penyebab dari pembunuhan ini adalah persaingan bisnis sawit. Cuma detailnya nanti akan kita tanyakan kepada reporter kita. Namun untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu videonya. Minta sapu sama orangnya. Siapa pelakunya, kemudian apa latarnya, motifnya, dan barang buktinya, dan serta alat buktinya apa saja kita sudah berhasil tahu. Nanti akan dilanjutkan rilisnya oleh Pak Kapolda, Pak Menko. Tapi yang jelas saya mau sampaikan dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, teman sekalian, kita berhasil menemukan para pelaku, di mana tindak pidana pembunuhan dengan cara melakukan penembakan terhadap korban ini itu sudah dimulai direncanakan sejak tanggal 20 Januari dan intens direncanakan oleh saudara Tosa Ginting. Tosa Ginting merekrut beberapa orang, baik itu selaku eksekutor maupun orang yang membantu melakukan pengamatan terhadap korban. Dari kegiatan dan hasil kegiatan kita menemukan ini sudah direncanakan, teman-teman sekalian, sudah direncanakan, sehingga
Dan dari bukti alat bukti yang ditemukan di TKP berupa selongsong dan proyektil yang ada pada tubuh korban, kita lakukan pemeriksaan uji balistik. Ya, uji balistik kita temukan bahwa peluru yang kita temukan di TKP dengan peluru yang kita tembakkan oleh teman-teman laboratorium forensik. Ya, tapi pelakunya sudah 5 orang dapat, tertangkap. tapi katanya kemungkinan masih akan ada orang-orang baru, Bang, karena Iya. penyelidikan terus berlangsung nih. Tapi otak pelakunya adalah Tosa Ginting ya tadi, Iya, karena Tio ya. sama-sama pebisnis kelapa sawit. Oke, untuk lebih dalam lagi kita sudah terhubung dengan Freddy, reporter kita di lapangan. Halo Bang Freddy. Selamat sore Freddy. Ya, selamat sore Bung Fadli, Risha. Ya, mungkin bisa dijelaskan Freddy fakta-fakta baru, termasuk apakah kita tahu kemarin itu Paino sempat nongkrong dulu sebelum dia ditembak. Apakah para pelaku ini mengintip Paino ini saat sedang nongkrong kemudian mengikuti pelaku, atau bagaimana kronologinya? Silakan Freddy. Ya, baik Bung Fadli, Risha, dan juga Tribuners. Jadi memang pembunuhan ini sudah direncanakan oleh para pelaku, Sentosa Ginting, terutama otak pelaku pembunuhan ini sejak tanggal 20 Januari lalu, di mana memang pada 20 Januari itu sempat juga Paino ini mau dihabisi menggunakan senjata tajam, tetapi upaya itu gagal. Kemudian para pelaku ini juga sempat mengejar Paino gitu Bang, di jalan, tapi gagal lagi. Sampai akhirnya pada tanggal 26 Januari kemarin itu, usai dikejar itu ternyata Paino duduk di warung tersebut, di mana lokasinya itu nggak jauh dari tempat kejadian perkara. Dan saat mereka mau menghabisi Paino, ternyata di warung itu ramai, sehingga diurungkanlah pembunuhan itu tadi. Kemudian itu tadilah si pelaku utama itu tadi menyusun rencana agar mencegat Paino ini di jalan. Nah, jadi di sini ada sekitar 5 orang yang bertugas. Otak pelaku itu sendiri itu yang menghandle semuanya, dan eksekutor itu sudah menunggu di jalan yang untuk mencegat si Paino ini, sementara 3 orang itu sebagai pemantau. Jadi 3 orang ini sebagai pemantau yang memberi kabar ke otak pelaku ini bahwa Paino sudah bergerak dari warung tersebut. Kemudian setelah itu si otak pelaku tadi ini menghubungi eksekutor melalui HT, dan memerintahkan eksekutor segera mencegat Paino. Jadi Paino ini dicegat menggunakan sepeda motor yang dibentangkan di tengah jalan. Kemudian setelah itu ditembak. Begitu Bang. Jadi upaya pembunuhan ini sudah beberapa kali, kurang lebih ada 2 kali terjadi, tapi 2 kali itu gagal. Satu saat dikejar ternyata Paino lolos, kemudian di warung. Begitu Bang. Nah Bang, kan sudah 2 kali nih mencoba melakukan pembunuhan namun gagal. Nah, ketika gagal itu apakah Paino ini mengetahui bahwa dia itu sedang diincar? Iya, sepertinya Paino ini mengetahui sebenarnya, tapi mungkin dia kurang berhati-hati, makanya aksi nekat itu pun, aksi pembunuhan itu tidak bisa dielakkan. Karena memang makanya si Paino itu ketika setelah diuber-uber itu dia berhenti di warung, tempat yang ramai. Ternyata setelah dia cabut dari warung itu, di situ sudah ditunggu. Makanya ditembak dengan dari jarak itu kurang lebih ada 30 cm oleh Dekat sekali ya. si pelaku ini, si Dedi Ginting. Tadi Freddy disebutkan bahwasannya motif pelaku itu karena dendam persaingan bisnis. Nah, ada nggak penjelasan persaingan bisnis seperti apa? Iya, jadi memang polisi menjelaskan motifnya adalah dugaannya persaingan bisnis. Jadi selama ini di otak pelaku ini dikenal sebagai agen kelapa sawit di daerah tersebut. Jadi selama ini para petani itu menjual kepada keluarga dari otak pelaku ini. Nah, kemudian si Paino ini masuk, dan para petani yang sebelumnya menjual kepada otak pelaku beralih ke Paino, sehingga keluarga dari si otak pelaku ini merasa tersaingi, dan terjadilah
perencanaan pembunuhan sampai akhirnya si Paino itu benar-benar dibunuh bang. Jadi memang masalah bisnis lah dugaan kayak gitu. Kelapa sawit yang selama ini dijual pada otak pelaku dan keluarganya beralih lah gitu bang. Jadi merasa tersaingi. Nah, kemudian pelaku menghabisi korban dengan senjata api. Ada nggak informasi senjata api didapat dari mana? Iya, senjata api ini informasinya dari polisi itu senjata api rakitan. Tapi belum diketahui pasti rakitan seperti apa nih memang. Tapi memang menurut polisi itu senjata rakitan dan sejauh ini belum ada mengarah indikasi ke senjata milik personel atau aparat gitu bang. Jadi senjata rakitan yang kemungkinan memang itu milik dari otak pelaku gitu bang. Lalu digunakan untuk membunuh, kemudian senjata itu sempat berpindah-pindah dari si Dedi sampai akhirnya dibawa oleh otak pelaku itu ke Pancur Batu dan dibuang di sebuah ladang tebu. Nah, untuk penangkapan pelaku ini kabarnya para pelaku ini diciduk di lokasi-lokasi berbeda. Nah, apa aktivitas mereka saat diciduk? Jadi memang untuk si Dedi sendiri, eksekutor itu ditangkap di wilayah Aceh. Saat itu dia sedang bersembunyi. Jadi Polda Sumut itu bersama tim gabungan bersama Polda Aceh menangkap si Dedi ini. Kemudian ke otak pelaku itu ditangkap di sebuah hotel di daerah Sembahe. Jadi memang untuk si Dedi ini sendiri, eksekutor ini merupakan residivis. Jadi sekarang usianya itu sekitar 38 tahun dan pada umur 14 tahun kemarin itu dulu dia sudah sempat membunuh orang. Itu yang rambutnya botak ya? Kepalanya botak? Iya, yang kepalanya botak itu. Dia itu sekarang usianya 38 dan dia membunuh orang itu pertama kali pada usianya 14 tahun ketika masih SMP. Itu dia membunuh preman terminal di daerah Langkat gitu. Tapi memang pada saat itu vonisnya rendah karena memang posisinya masih anak di bawah umur. Jadi dia sama yang ini sudah 2 kali membunuh gitu bang. Nah lalu bang kan udah ditangani polisi nih, sampai mana nih bang kasusnya dan apakah kelima pelaku ini sudah ditetapkan hukuman? Ya jadi belum. Ya jadi memang polisi menyebut kasus ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi masih ada kemungkinan ada tersangka lain karena memang masih terus dilakukan penyelidikan oleh polisi. Dan untuk mereka ini terancam hukuman seumur hidup karena memang pembunuhannya dilakukan secara berencana dan menggunakan senjata api rakitan. Oke. Bang tadi. Ya, terima kasih banyak bang Freddy laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Terima kasih bang tadi. Selamat sore Resya. Iya. Tapi bang memang dari tadi mata Ica itu tertuju pada si botak itu bang. Iya, dan dia memang kayak ini Susanto ya. itu ya bang. Ketawa loh dia. Ketawa-ketawa dia di situ. Aduh. Ya, jadi bisa jadi hukuman maksimalnya itu kan hukuman mati, juga bisa jadi penjara seumur hidup. Jika dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana. Ya, sebenarnya pasti berencana karena udah beberapa kali percobaan ya. Kan? Oke, itu dia berita kedua. Kita masuk ke berita ketiga. Nah, di berita ketiga ini bang, kemarin kan sempat viral nih ya video mesum 2 siswa asal kota Tebing Tinggi antara siswi SMP dengan siswa SMA nih bang. Nah lalu diadakan pertemuan buntu tersebarnya video mesum 2 siswa asal kota Tebing Tinggi. Kepala Cabang Dinas Seirampah melakukan sosialisasi kepada siswa dan guru di sekolah tempat kedua pelaku belajar nih bang pada Senin hari ini. Pertemuan itu turut dihadiri Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Dinas Pendidikan Tebing Tinggi dan Kepala Sekolah tempat kedua pelaku belajar. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Seirampah M. Syafi'i mengatakan pertemuan sekaligus sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk mencegah kenakalan remaja di kalangan pelajar yang
kerap terjadi ya belakangan ini. Nah, Syafi'i juga mengatakan selain Dinas Pendidikan, pihak sekolah juga mengajak LPAI sebagai lembaga yang konsen memperjuangkan hak anak untuk memberikan sosialisasi. Katanya kegiatan itu sebagai tindak lanjut beredarnya video syur yang dilakukan 2 pelajar sekolah. Nah, belajar dari kasus tersebut, Syafi'i meminta agar pihak sekolah mengawasi kegiatan siswa di luar jam sekolah, termasuk merangkul orang tua agar mengawasi anak-anaknya usai jam belajar nih, Bang. Nah, dia pun berharap agar kasus serupa jangan terjadi lagi lah di kota tebing tinggi gitu. Karena memang benar-benar miris ya, Bang, anak-anak Luar yang biasa ya. harusnya belajar. Sekarang pelajar SMA udah kayak gituan direkam pula. Direkam dan dia kayak aduh, nggak tahu ya, dia kesebar, kita juga nggak tahu nih kesebar gimana, tapi kayak HP itu sangat mudah untuk disadap loh sekarang ini gitu. Jadi yang kamu kirain aman nggak juga gitu. Tahu Ica, waktu zamanku pacaran itu cuma pegang tangan. Belum lama kalinya. Belum lama kali ya. Begitu cepat berlalu Iya, ya sekarang waktu itu udah sampai udah kebablasan kayak gini. Dan banyak ya Bang kasus-kasus kayak gini yang menjerat pelajar. Dan sangat disayangkan nih pelajar yang harusnya kita berharap sebagai penerus bangsa, belajar betul-betul malah berbuat hal yang seharusnya belum dilakukan dia gitu. Yeah. Tapi untuk video lebih lengkapnya lagi, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kita udah ada video nih Tribuners. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Mohon kakak kita itu diberikan ke belakang, maka familiar kami mengundang Bapak Ibu ke dalam video. Satu dan lain hal mungkin dalam hal penyambutan, penempatan. Mau ditanya batas mana Bu yang di lembaga perlindungan anak Indonesia yang dikaji? Ibu pengawas pemilihan, Ibu Yedina Nurhayati, dan Ketua MKK Sekolah Tinggi. Kita kan menjaga ya, kalau cerita itu memang beberapa hari ini saya dapat dan langsung kita mengkonfirmasi pihak sekolah. Jadi memang tugas peran kita lah bersama di sini. Ya, saya terima kasih kepada rekan-rekan media peduli dalam rangka menyelamatkan masa depan anak-anak supaya hal-hal ini tak terjadi. Salah satunya inilah kita lakukan. Tapi kan kalau kita mau menjebar-jebarkan video-video itu kan ada yang mengatur regulasinya itu semua. Jadi dalam rangka inilah kami sentuhlah hati rasa anak-anak kita bersama, kita yang ada sama-sama lah kita peduli untuk meningkatkan pendidikan anak-anak yang lebih baik ke depan. Pak, setelah Ya, itu tadi videonya. Langsung saja kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, ada Anugrah. Halo Bang Anugrah. Selamat sore Bang. Selamat sore Risa dan Bang Tajli. Ya, Anugrah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana pertemuan dari Kacapdis tadi ya kepada pihak sekolah, apa yang dilakukan? Silakan Anugrah. Baik Bang Tajli. Nah, tadi memang di sekolah di Tebing Tinggi yang merupakan tempat kedua pelajar yang sebelumnya sempat menghebohkan masyarakat dengan beredarnya video syur ya. Keduanya ini dilakukan pertemuan ya. Ini merupakan langkah lanjutan setelah hari Jumat kemarin dilakukan pertemuan antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, kemudian ada lembaga perlindungan anak Indonesia atau LPAI. Nah, tadi di sana dilakukan pertemuan sekaligus sosialisasi ya Bang Tajli. Nah, ini mengingatkan kembali agar anak-anak ini khususnya kalangan remaja SMP dan SMA ini terhindar dari kenakalan remaja, termasuk bagaimana semalam ada video yang kurang pantas yang dibuat oleh anak SMP dan SMA yang ada di Kota Tebing Tinggi. Tadi juga selain Dinas Pendidikan, kemudian ada pihak sekolah dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang melakukan sosialisasi untuk sebagai langkah preventif untuk mengurangi kenakalan-kenakalan remaja. Nah, di situ tadi ada beberapa hal yang dibuat ya, atau poin yang terpenting. Yang pertama itu meminta agar sekolah juga ikut melakukan pengawasan terhadap siswa di luar jam belajar. Kemudian juga tadi LPAI menyampaikan stop untuk membuli ya, dan menyebarluaskan konten-konten yang sebenarnya tidak layak untuk dipublis, termasuk konten-konten yang semalam yang sempat menghebohkan masyarakat di Kota Tebing Tinggi. Begitu Bang Tajli. Nah, sebenarnya Anugrah, gimana sih kronologi hingga video asusila itu tersebar? Oke. Baik, memang sejauh ini
pihak sekolah, LPAI dan Dinas Pendidikan yang ada di Kota Tebing Tinggi dan UPT Dinas Cabang Pendidikan Serampa ini tidak menjelaskan terlebih jauh bagaimana kronologis konten itu atau video tersebut itu tersebar. Namun ada indikasi memang itu sengaja disebarluaskan karena memang video tersebut itu sebenarnya sudah ada sejak diperkirakan sejak November lalu ya Bang. Tahun 2022 kemudian kembali tersebar begitu di media sosial yang kemudian itu menjadi heboh kembali begitu. Nah, dari pihak sekolah menyatakan kalau video tersebut sudah melakukan pertemuan nih dengan orang tua termasuk Dinas Pendidikan dan dari dua pelaku siswa itu yang melakukan hubungan tidak layak itu. Kemudian dari situ sebenarnya sudah ada upaya damai yang sudah ditandatangani oleh keluarga pihak keduanya yang merupakan anak di bawah umur. Nah, indikasinya memang ada orang yang menyebarkan dan kemungkinan itu berada dari internal sekolah. Kemudian itu yang diketahui oleh pihak lain yang kemudian ini tersebar luas. Memang sejauh ini memang tidak ada upaya untuk melanjutkan perkara ini ke ranah hukum untuk mencari siapa penyebar pelaku, kecuali nanti memang video ini kemudian tersebar lagi dan sengaja disebarluaskan. Mengingat orang yang ada di dalam situ atau pelakunya adalah anak di bawah umur, ini yang menjadi pertimbangan agar kasus ini tidak berlanjut ke ranah hukum dan mengingat ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Begitu Bang Tajli. Oke Bang, nah untuk status kedua pelaku ini gimana Bang di sekolah? Apakah masih bisa tetap terus melanjutkan pendidikan? Karena kan mengingat sama-sama ada kelas 3 nih ya di ujung. Apakah ada vonis atau hukuman bagi kedua pelaku ini? Nah oke, untuk hukuman sendiri memang sudah diberikan ya untuk dua pelajar ini. Salah satunya itu dari sekolah itu membuat mereka ini yang dua pelajar ini diskors selama 1 bulan untuk tidak belajar di rumah begitu, mengingat mereka sudah kelas 3 1 SMP dan kemudian yang pelajar dari pria ini adalah kelas 3 SMA. Itu yang menjadi pertimbangan mereka tidak dikeluarkan dari sekolah agar mereka nantinya tidak depresi kemudian akhirnya berhenti untuk belajar begitu. Dan mereka saat ini memang masih menjalani masa skorsing itu untuk belajar di rumah oleh pihak sekolah. Jadi pertimbangannya itu selain mereka anak di bawah umur juga ini mengingat nantinya jika dikeluarkan begitu ini akan membuat mereka tidak melanjutkan pendidikannya. Jadi itu yang membuat pertimbangan sekolah tidak mengeluarkan kedua pelajar ini begitu. Oke. Baik Anugrah, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang. Selamat sore Risa dan Bang Tajli. Ya pokoknya kita ingatkan kembali lah Bang untuk adik-adik yang pelajar ya khususnya. Ya, semoga kasus ini jadi pembelajaran. Nggak ada terulang lagi gitu. Ya lakukanlah kegiatan yang positif sesuai dengan usia kita masing-masing. Karena masih dalam usia pelajar ya kita belajar aja dulu. Lakukanlah apa yang harusnya kamu lakukan gitu. Dan belum pantas rasanya untuk melakukan hal yang seperti itu. Benar. Oke Bang, itu dia tadi 3 berita kita ya untuk Tribuners sekalian. Abang ngantuk nggak kira-kira? Tadi kebetulan aku udah minum awi kopi. Oh, tadi Bang udah minum awi kopi. Makanya segar. Ica pasti belum. Belum, karena udah sayu nih. Ngopi lah. Kayak ngopi. Jadi nih. Ini ada awi kopi, kita rekomendasikan kepada Tribuners bahwasannya awi kopi ini aku sendiri kalau bisa dibilang setiap hari minum ini. Setiap hari Bang? Iya. Berarti emang sesuka itu Abang ya? Iya, sesuka itu. Sama kopi Arabica. Nah, ketemu dengan merek awi kopi ini, kopinya itu aromanya itu kenceng gitu. Iya, emang wangi kali sih Bang. Wangi kali karena terjaga dia. Prosesnya menggunakan mesin pengolahan kopi nomor 1 dari Jerman. Wah. Jadi rasanya itu tetap terjaga. Tapi Bang minum setiap hari nggak sakit lambung Abang? Enggak, karena dia Arabica. Kalau Arabica ini dia asam di mulut, tapi tidak asam di perut. Lambung ya. Aman sama lambung, makanya oke aja. Oke Tribuners, nah jadi selain ini itu wangi, enak juga gampang ditemui ya Bang? Iya, di supermarket di Kota Medan itu ada. Oke Tribuners,
Sekian dulu ya Bang, 3 berita kita kali ini. Aku Risya, Aku Tajli. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.